Halo semuanya, perkenalkan saya Lydia Gracelia dengan NIM 12331111024 dari kelas H PGSD 2023. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil laporan critical book review saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Aurora Elise Putriku SEMSI. Pada halaman pertama laporan terdapat judul, critical book review dan identitas dari reviewer, yaitu saya, dan juga nama dosen pengampu serta mata kuliah. Terdapat kata pengantar setelahnya, dan juga daftar isi dari critical book review ini. Pada bab 1 terdapat rasionalisasi pentingnya CBR. Tujuan penulisan critical book review pada mata kuliah Pendidikan Pancasila ialah untuk memahami isi dari masing-masing buku dan membandingkannya, melatih mahasiswa dalam berpikir kritis guna mengkritisi suatu buku, serta memenuhi salah satu tugas berstandar KKNI, penulisan critical book review pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ada manfaat penulisan critical book review yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya membaca dan menulis, melatih dalam menentukan buku yang relevan, menumbuhkan keberanian dalam mengekspresikan pendapat, menganalisis kekurangan dan kelebihan suatu buku, serta memperdalam pemahaman tentang penerapan pendidikan Pancasila di Indonesia. Berikut adalah 2 buku atau identitas dari 2 buku yang saya review. Yang pertama adalah buku utama dengan judul Pendidikan Pancasila yang ditulis oleh Binov Handitya SHMH yang diterbitkan oleh penerbit CV Mahata Magna Rahajatama di kota Yogyakarta pada tahun 2020. Ada buku pembanding yaitu buku pembelajaran perkuliahan dengan judul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Dr. Anders Halking MSI, diterbitkan oleh Unimed Publisher di kota Medan pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu ringkasan isi buku. Buku utama dengan judul Pendidikan Pancasila terdiri dari 12 bab. Bab pertama yaitu mengenal Pancasila, bab kedua memahami Pancasila, bab ketiga nilai-nilai Pancasila, bab 4 penerapan Pancasila dalam pribadi, bab 5 Pancasila sebagai ideologi bangsa, bab 6 membangun negara Pancasila, bab 7 eksistensi Pancasila dalam kehidupan kontemporer, bab 8 strategi Pancasila dalam menghadapi era disrupsi, bab 9 peran Pancasila dalam menekan disintegrasi bangsa, bab 10 korupsi dan lunturnya moral bangsa, bab 11 the principle of good government dalam menekan korupsi, dan bab ke-12 menyamai nilai Pancasila pada generasi muda cendekia. Sedangkan buku pembanding yaitu buku perkuliahan terdiri dari 7 bab, yaitu bab 1 pengantar pendidikan Pancasila, bab 2 Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, bab 3 Pancasila sebagai dasar negara, bab 4 Pancasila sebagai ideologi bangsa, bab 5 Pancasila sebagai sistem filsafat, bab 6 Pancasila sebagai sistem etika, bab 7 Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan, kita ketahui bahwa buku utama memiliki lebih banyak pembahasan materi atau bab daripada buku pembanding. Kita akan masuk pada keunggulan kedua buku. Keunggulan dari 2 buku utama, penulis dapat menyimpulkan setelah membaca dan juga mereview buku tersebut. Yang pertama, tampilan dan desain buku atau face value sudah disajikan dengan menarik karena menggunakan cover buku warna merah yang cerah. Yang kedua, lewat penulisan seperti font dan tabel-tabel terdapat dalam buku sudah jelas. Yang ketiga, penggunaan tata bahasa seperti imbuhan, sintaksis, pemilihan kalimat sudah baik. Adapun istilah-istilah yang mungkin awam didengar oleh pembaca, sudah terdapat catatan kaki yang menjelaskan makna dari istilah tersebut. Pada bagian pembahasan materi, isi dari buku utama ini jauh lebih lengkap dibandingkan buku pembanding. Yang kelima, buku ini menggunakan lebih banyak sumber, yaitu buku tersedia secara online dan dapat diakses secara gratis di internet oleh pembaca sehingga mempermudah akses pembaca terhadap buku. Selanjutnya yaitu keunggulan dari buku pembanding atau buku pembelajaran perkuliahan. Yang pertama,
Sama dengan buku utama, tampilan dan juga cover dari buku ini sudah menarik dengan desain burung garuda dan penulisan judul, nama penulis, serta deskripsi singkat buku yang baik pada bagian cover buku. Yang kedua, buku dilengkapi dengan latihan di setiap babnya yang berbeda dengan buku utama sebelumnya. Yang ketiga, ukuran font dan juga pemilihan font pada buku cetak sudah baik sehingga mempermudah membaca dalam buku. Yang keempat, buku pembanding ini menyajikan pembahasan Pancasila dari perspektif pendidikan, sehingga sangat cocok untuk dibaca oleh para calon pendidik serta mahasiswa, dan juga para pendidik itu sendiri. Yang kelima, buku tersedia dalam versi cetak, sehingga membuat pengalaman membaca menjadi lebih bermakna daripada sekedar membaca buku secara online. Selanjutnya yaitu kelemahan dari kedua buku. Buku utama. Kelemahannya, yang pertama itu tersebut memiliki tanggal terbit atau tahun terbit yang jauh lebih lama dibandingkan buku pembanding. Yang kedua, nilai pendidikan di dalam buku utama ini tidak menjadi fokus utama, sehingga kurang relevan jika digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk pendidikan Pancasila di sekolah. Adapun kelemahan atau kekurangan dari buku pembanding, yang pertama itu tidak adanya daftar pustaka yang mencantumkan referensi teori yang digunakan di dalam buku, tidak tersedia secara online sehingga jika dibandingkan dengan buku utama, buku pembanding ini akan lebih sulit diakses oleh pembaca. Ketiga, memiliki pembahasan materi yang kurang luas. Kemutahiran buku. Kemutahiran buku adalah tingkat relevansi dan kecocokan informasi dari suatu buku terhadap keadaan dan kondisi di mana buku tersebut dibaca. Buku yang mutakhir adalah buku yang isinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan atau ketetapan terbaru. Kedua buku ini adalah buku yang mutakhir. Keduanya terbit dalam kurun 5 tahun sebelumnya. Namun, seperti yang sudah terdapat pada kelemahan sebelumnya, buku pembanding tidak mencantumkan daftar pustaka atau referensi dari segala teori dan konsep yang digunakan di dalam buku. Implikasi dari kedua buku tersebut. Kedua buku ini berhenti pada pendidikan Pancasila, yaitu usaha untuk memperkenalkan Pancasila kepada anak-anak dan generasi bangsa sedari dini. Ini akan berimplikasi positif untuk generasi muda Indonesia, karena pendidikan Pancasila yang wajib untuk didapatkan setiap peserta didik, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, akan menjadi satu langkah positif yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat, bangsa, dan juga negara yang berlandaskan pada Pancasila. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap program pembangunan Indonesia. Implikasi dari pembahasan di dalam kedua buku yang direview terhadap pembangunan Indonesia tentu sangat terlihat. Tonggak terdepan pembangunan bangsa di masa yang akan datang adalah generasi muda. Untuk membentuk generasi muda yang berintegritas dan berlandas pada Pancasila, maka dari itu pendidikan Pancasila hadir sebagai salah satu upaya dan usaha pemerintah untuk membentuk generasi muda yang diharapkan. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu berdasarkan perbandingan dua buku dapat disimpulkan bahwa kedua buku membahas secara mendalam tentang pendidikan Pancasila dan juga Pancasila dalam bangsa dan negara, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing pada setiap buku. Oleh karena itu, setiap buku atau kedua buku dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran. Namun, buku utama akan menjadi pilihan yang lebih tepat bila Anda ingin mendapatkan teori-teori yang lebih luas cakupannya. Dan buku pembanding akan menjadi pilihan yang lebih baik jika Anda ingin berfokus pada implementasi atau pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah. Demikianlah presentasi laporan Critical Book Review saya pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan juga perbuatan saya di dalam video ini. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.